Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 16 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Hosea Pasal kedua, sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis, sesuai agenda mencapai Hosea Pasal yang kedua. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Hosea Pasal yang kedua, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Ayat yang kedua, Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insyaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan
dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur, panah, pedang, dan alat perang dari negeri. Dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizriel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Umat Tuhan, saya senantiasa katakan bahwa idolatry atau dosa penyembahan berhala dengan adultery atau dosa perzinahan, they are twin. Mereka itu kembar di mata Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya di perjanjian baru, sejak perjanjian lama, itu sudah memberikan kita suatu personifikasi gambaran bahwa Allah mempelai pria dan gereja mempelai wanita. Jadi ketika umatnya itu menyembah yang lain, itu adalah berzina, berselingkuh umat Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang memberikan gandum, artinya Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan segala penyertaan berkat pada waktu kita berusaha. Bagaimana mungkin seorang manusia justru bisa menyembah yang lain yang tidak jelas? Nah, umat Tuhan di dunia modern, kita terkadang berkata bahwa aku percaya Tuhan kok. Kenapa aku bisa dibilang mendua hati? Nah, hidup beragama atau agamawi itu suatu roh, tidak kelihatan, tapi nyata umat Tuhan. Berbeda dengan sungguh punya relasi dengan Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Rohani saya senantiasa mengingatkan saya, Christianity is not a kind of religion, but a kind of relation. Kekristenan itu bukan berbicara mengenai agamawi, tapi mengenai hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi umat Allah, ketika Tuhan berkata bahwa jangan ada padamu ilah lain, mungkin kita kalau terburu menjawab, ya, hari-hari ini banyak orang yang buru-buru kalau jawab. Saya himbau, tenanglah, dengar dengan baik terlebih dahulu, sampai siap dan mengerti baru jawab dengan betul. Nah umat Tuhan, aku tetap percaya Tuhan kok, aku tetap sembah Tuhan. Kenapa? Kok dibilang punya berhala? Kamu lihat dalam hidupmu, kamu persembahkan waktumu paling banyak untuk apa?
Hatimu ada pada uang atau pada Tuhan? Cek sendiri. Hanya engkau yang bisa cek umat Tuhan. Ya, dan pada saat engkau melayani, apakah engkau semangat? Atau jangan-jangan bahkan saat kau mendengarkan Grow ini, kamu belum ambil bagian melayani di gereja Tuhan. Bertobatlah. Atau engkau tidak berminat melayani, tapi ketika berkaitan dengan hobi mungkin, kesukaan akan shopping, tidak tahu yang lain, pekerjaan, membayangkan untung yang besar, lalu lembur sampai malam. Itu menunjukkan siapa ilahmu. Allah yang sejati dalam nama Tuhan Yesus, atau ilah yakni berhala, berarti menunjukkan bahwa engkau menyembah berhala lain. Dan menurut Tuhan dalam kitab Hosea, itulah roh persundalan. Menjadikan seorang manusia itu, maafkan saya, murahan. Ya, dia menyebut yang bukan Allah sebagai Allah. Itu murahan di mata Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita beroleh kebijaksanaan dan tidak jatuh dalam penyembahan berhala modern. Semua yang ada di tempat atau prioritas yang bukan semestinya, tempat yang seharusnya bagi Tuhan, jangan ditaruh hal yang lain. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.